Sobat, salam bahagia, hidup makin berarti. Ketemu lagi dengan saya, Nick Sang Penggerak. Anda berada di channel pencerahan dan pemberdayaan manusia untuk segala kalangan. Sobat, pernah merasakan masa lalu dan masa depan pada waktu yang bersamaan? Sobat, saya mengalaminya saat ini. Kok bisa? Ya, itulah pertanyaan Anda sebagai penonton dan mungkin sebagai pendengar. Sobat, bagaimana persisnya kisahnya? Silakan ikuti terus. Sobat, video ini dikala saya sedang berada di ladang kami Huta Tinggir, Simalungun, Sumatera Utara. Saya sedang memetik cabai milik adik saya. Cukup luas cabainya dan lumayan subur dan buahnya juga banyak. Harga cabai saat ini 40-50 ribu per kilogram. Berapa kilo sekali panen? Itu rahasia pemilik cabai inilah ya. Sejujurnya saya akui, saya sangat bangga melihat aneka tanaman di ladang ini. Yang lebih membuat terkesima lagi adalah ada beberapa tanaman yang siap panen pada waktu yang bersamaan. Apa saja itu? Sebut saja cabai yang sedang saya panen ini. Ada jeruk, ada jipang atau labu siam kata sebagian orang, dan seterusnya. Mengapa bisa begitu? Ternyata adik dan adik ipar saya sangat-sangat rajin bekerja. Oke, kembali ke topik utama. Menemukan masa depan dan masa lalu sekaligus pada waktu yang sama saat ini. Sobat, saya mulai masa lalu atau masa kecil. Masa kecil saya adalah petani. Saya lahir dan dibesarkan dalam keluarga petani. Setiap hari hidupnya di ladang. Bukan hanya itu, saya termasuk anak petualang dulu, berkelana bersama teman-teman berkeliling ladang di kampung ini dengan berbagai aktivitas. Seingat saya, semua ladang di Huta Tinggir ini hampir sudah pernah saya jelajahi. Seberapa luas sih Huta Tinggir? Sombong amat. Kemudian, saya sadari, waktu kecil dulu saya termasuk orang yang agak kuat bekerja. Salah satu indikatornya adalah teman-teman sapar harwanan atau di tempat lain disebut marsiada pari, itu dalam bahasa Simalungun, yang artinya kelompok kerja ke ladang atas kesepakatan beberapa orang, kemudian bergiliran bekerja ke ladang anggotanya. Nah, dulu pernah teman saya satu harwan usianya rata-rata 2 tahun di atas saya, yang artinya tenaga mereka lebih kuat daripada saya. Walau begitu, kekuatan tenaga mereka masih dapat saya imbangi. Namun seringkali ketika bekerja, saya hampir selalu belakangan selesai. Geli juga ya rasanya mengenang itu. Itu kira-kira kelas 3, kelas 4, kelas 5 SD. Kelompok kerja ini sangat membantu orang yang tidak punya motivasi bekerja di ladang. Dengan marharwan ini, mau tidak mau, setiap orang terikut bekerja keras bersama kelompoknya yang memang umumnya bersemangat bekerja. Satu lagi, masa kecil yang perlu saya catat adalah kerja ke ladang adalah sesuatu yang menjengkelkan. Khususnya hari Rabu dan hari Minggu sepulang gereja. Mengapa? Karena kerja ke ladang berarti segala aktivitas bermain bersama teman langsung stop. Bayangkan, masa-masa kecil itu kan masa-masa asik-asiknya bermain. Hari Rabu sebagai hari pekan Saribu Dolok, kota kecamatan tempat kami menjual hasil-hasil pertanian, adalah saatnya juga bermain sepulang sekolah. Namun, apa yang terjadi? Begitu ibu mengajak pergi ke ladang, mau tidak mau ikut juga pergi ke ladang.
walaupun dengan hati bersungut-sungut. Ternyata saya sadari kondisi ke ladang yang menjengkelkan itu perlahan tapi pasti memicu dan memacu semangat saya untuk belajar lebih serius di sekolah. Selain itu, di dalam hati akhirnya tumbuh dan berkembang tekad besar, yakni suatu ketika aku tidak akan bekerja di ladang lagi. Haha, sungguh saya ketawa ngakak mengingat kisah itu. Akhirnya memang teman-teman mengenal saya sebagai langganan yang selalu masuk ranking 1, ranking 2 kelas maupun umum sewaktu SD, SMP hingga SMA di Huta Tinggir dan Saribu Dolok. Itu masa lalu atau masa kecil saya. Terus bagaimana masa depan? Oke, masa depan saya. Cita-cita saya untuk tidak bekerja di ladang lagi sudah tercapai. Sekarang ini memang saya tidak ke ladang lagi. Saya memilih dan memutuskan menjadi seorang pencerah dan pemberdaya manusia dari segala kalangan dengan istilah menjadi trainer motivator yang tinggal di Jakarta. Maka ketika saya memetik cabai ini, memori-memori masa kecil itu muncul semua. Saya jadi senyum-senyum sendiri, sekaligus merasakan posisi sebagai seorang trainer motivator. Sungguh, pada saat bekerja ini, perasaan yang sangat kuat muncul adalah bersyukur. Saya terharu, merinding bulu kuduk merasakan suasana atau state atau mentalitas saya saat ini yang ada di pikiran maupun di hati saya. Yang ada adalah rasa haru bahagia. Tapi maaf sobat, permenungan saya ternyata tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Terus kemana? Entah bagaimana keterhubungannya dan keterkaitannya, imajinasi saya langsung melingkupi warga sekampung. Tapi bisa juga diartikan tidak hanya kampung halaman saya, melainkan kampung halaman di mana saja dan siapa saja boleh menjadi pemeran di sana. Sobat, saya mulai. Permenungan ini saya bagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah yakni masa lalu atau masa kecil saya, yaitu era tahun 70-an hingga tahun 90-an. Pertama-tama tentang tanah atau ladang. Ketika saya masih kecil dulu, di kampung kami ini, satu keluarga ada yang memiliki tanah atau ladang 2, 3, 4, 5, bahkan 6 ladang di tempat yang berbeda-beda. Ada yang sangat-sangat luas, ada yang sedang, ada yang sempit, yang umumnya terdapat di dekat kampung. Dulu, seingat saya juga, tanaman-tanaman favorit itu bermacam-macam. Ada jagung, ada tomat, ada kentang, ada cabai, dan lain sebagainya. Kalau tanaman jagung biasanya sering ditanam oleh orang-orang yang modalnya agak pas-pasan. Kemudian kentang, tomat, cabai sering ditanam oleh mereka yang punya modal yang besar atau cukup. Dan seringkali juga terjadinya pergantian tanaman di ladang untuk membuat variasi-variasi atau menyesuaikan dengan musim hujan atau musim kemarau. Maklum, di daerah kami ini air tanah itu lebih mengandalkan tanah hujan. Kemudian 20 tahun belakangan ini ternyata tanamannya sudah mulai berubah. Kopi sudah menjadi tanaman utama, juga jeruk yang dulu tidak ada yang menanam. Bahkan belakangan ini orang sudah semakin banyak juga menanam jahe. Terjadi perubahan-perubahan tanaman. Saya tidak tahu berikutnya tanaman apa lagi. Pertanyaan sekarang, bagaimana dengan penghasilan warga kampung? Saya ingat ada beberapa faktor yang menentukan. Yang pertama adalah semangat kerja manusianya. Kalau orang rajin bekerja dan tekun mengurus tanaman, biasanya hasilnya akan tampak. Lalu yang kedua itu modal usaha. Kalau modalnya cukup dan apalagi cukup besar, itu cukup mempengaruhi hasil ladang. Karena modal ini banyak banget dipakai dalam hal bercocok tanam, mulai dari memilih bibit yang bagus,
kemudian menyediakan obat-obatan, lalu menyediakan pupuk, baik pupuk organik maupun pupuk kimiawi, termasuk juga tenaga-tenaga untuk mengurus tanaman itu, yaitu tenaga-tenaga upahan yang kadang-kadang tidak cukup tenaga dari keluarga itu sendiri. Kemudian yang ketiga yang mempengaruhi adalah luas ladang. Ladang yang luas sangat memungkinkan untuk menanam tanaman tua seperti kopi dan jeruk. Karena tanaman ini membutuhkan lahan yang lebih luas dan waktu yang cukup lama. Kalau tanahnya luas, maka mereka lebih luasa untuk memilih. Namun kalau tanahnya sempit, sedikit kemungkinan untuk bisa menanam tanaman tua. Kalaupun bisa, tidak terlalu banyak. Cocoknya adalah tanaman-tanaman palawija saja. Kemudian yang keempat adalah harga di pasaran yang seringkali kurang berpihak pada petani. Oke, sekarang masa kedua, yakni zaman seangkatan saya menjadi orang tua, yakni tahun 2000-an hingga kini. Saya kembali menyoroti tentang tanah atau ladang. Pastinya ladang tidak seluas dulu lagi karena sudah dibagi-bagi kepada anak-anaknya. Ada berapa orang anak di dalam keluarga itu semua akan mendapat bagian. Kalau satu orang berarti hanya untuk satu orang. Namun kalau misalnya 2, 3, 4 orang berarti semua akan mendapat bagian, yang otomatis tanahnya semakin sempit. Tanah sebagai modal utama, ladang sebagai modal utama semakin sempit untuk bercocok tanam. Berarti untuk menanam tanaman tua tadi sangat-sangat kecil kemungkinan. Juga perlu disadari, luas tanah itu kan tidak pernah bertambah karena hanya begitu-begitu saja terus. Sementara orang-orang yang membutuhkan tanah atau ladang untuk bercocok tanam selalu bertambah dan bertambah. Maka memang dibutuhkan kecerdasan khusus untuk mengelola tanah ini. Dan seringkali tanah sering menjadi sumber percecokan atau perseteruan antar keluarga dalam hal mungkin membagi-baginya. Ada yang merasa terlalu luas, ada mungkin kurang. Ya, begitulah situasi-situasi yang terjadi. Dalam hal memikirkan tanah, kadang-kadang saya berpikir secerdas apapun mungkin tidak cukup lagi karena tanahnya ya itu-itu saja. Tapi saya tetap mempunyai sikap optimis. Ada saja memang cara untuk mencari jalan-jalan kehidupan. Apa ya? Ada. Nah, ini dia masa yang ketiga, yakni zamannya anak saya atau zamannya anak-anak teman-teman seangkatan saya, di mana saat ini mereka banyak berada di bangku sekolah, baik dari SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Anak-anakku, saya sekarang langsung memanggil kalian anak-anakku. Pertanyaan saya untuk kalian adalah, apakah kalian masih mau di kampung lagi? Maaf, pertanyaan ini bukan saya katakan kampung lebih rendah daripada kota, atau mungkin ada yang menganggap bahwa pertanyaan ini terlalu sombong. Maaf, bukan itu maksud saya. Yang saya maksud di sini adalah pola hidup atau cara hidup yang dipilih, khususnya untuk masa depan. Sebab ketika bicara tentang kampung atau kota, ada begitu banyak orang lebih memilih hidup di kampung karena lebih nyaman, lebih tenang, lebih damai. Jadi sekali lagi kembali, yang saya maksud dengan kata kampung di sini adalah pola hidup yang apakah begitu-begitu saja, apakah tidak ada perubahan yang lain, perubahan cara, perubahan tempat, perubahan apa-apa saja yang sungguh berbeda misalnya dari orang tuanya. Ya, anak-anakku, maka pertanyaan saya untuk kalian, menurut kalian yang paling menentukan masa depanmu itu siapa sih? Pasti jawabannya adalah kamu sendiri, bukan orang tua sekali lagi, tapi kamu sendiri.
Kalau kalian nanti hidup di kampung, maka tanah yang kalian garap atau yang akan kalian kerjakan adalah mungkin setengah dari tanah dari orang tua kalian, atau mungkin sepertiga atau seperempat, tergantung jumlah kalian bersaudara itu berapa orang. Coba bayangkan berapa luas itu dan seberapa banyak itu. Kemungkinan sangat-sangat kecil, sangat-sangat sempit. Anak-anakku, bagaimana tanggapanmu dengan pendapat ini? Bagaimana kamu sekarang mempersiapkan masa depanmu? Adik-adikku, sekarang kamu mulai. Karena 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kamu akan menemukan hasilnya. Anak-anakku, seangkatan dengan saya, seangkatan dengan orang tua kalian saat ini, di kampung kita itu sudah ada yang menjadi profesor, ada doktor, ada perwira TNI, Polri, guru, pengusaha, dan lain sebagainya yang tersebar luas di seantero Indonesia ini, Nusantara ini. Ayo, mari belajar dari mereka. Mereka bisa, masa kamu tidak bisa? Anak-anakku, saya memikirkan kalian. Anak-anakku, demikian dulu kali ini pembahasan kita. Kita akan lanjutkan pada video-video selanjutnya. Maka saya ucapkan terima kasih kepada siapa saja yang sudah menonton video ini. Silahkan dibagikan kepada siapa saja yang menurut Anda mereka perlu mengetahui isi dari video ini. Dan dukungan Anda berupa subscribe dan like sangat membantu keberadaan channel ini. Saya ucapkan terima kasih jika sudah melakukannya. Demikian dulu pembicaraan kita kali ini. Salam gerak, salam bahagia, hidup makin berarti.